Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa nih Ibu kok wajahnya inget tapi kok namanya lupa, maklum lah ya. Ini kan siswa di sini banyak ya. Sebelumnya kenalin dulu Bu, nama saya Giza. Dari kelas berapa nih? Saya dari kelas 8B. Oke, Keisha dari kelas 8B. Padahal Ibu itu ya sering masuk ke kelas 8B tapi kok lupa namanya tapi ingat wajahnya. Wajar kok Bu. Iya, oke. Nah, gimana nih kabarnya Keisha? Alhamdulillah baik. Tadi ada pelajaran apa? Saya tadi ada IPA. Ada IPA. Nah, tadi sebelum kesini itu kamu udah sarapan? Udah. Sama apa nih sarapannya? Bu nanya ya? Saya sarapan sama nasi goreng. Nasi goreng. Terus nasi gorengnya pakai telur. Iya. Terus habis itu udah. Udah. Itu itu masakannya ibu kamu ikut membantu untuk memasaknya apa tinggal makan aja? Tinggal makan, soalnya kan tadi pagi udah mau telat gitu. Oh, udah mau telat. Nah, di sini Keisha ke ruang BK mau ada apa? Apakah ada yang bisa ibu bantu? Saya mau konseling tentang overthinking saya yang berlebihan, tapi dalam hal negatif gitu loh Bu. Overthinking yang berlebihan tetapi dalam hal yang negatif. Nah, sebelum Keisha bercerita, nanti yang Keisha ceritakan akan dijaga kerahasiaannya oleh ibu dan tidak disebarkan kemana-mana. Jadinya Keisha itu tidak usah khawatir dan risau bahwa persoalan Keisha akan ibu sebarkan kemana-mana. Bu ya. Nanti waktunya 30 menit soalnya ibu nanti ada jam masuk kelas nih ya. Iya. Apakah cukup 30 menit? Cukup. Oke, nah boleh diceritakan secara detail persoalan Keisha yang katanya overthinking tetapi dalam hal yang negatif. Semisal kan pasti semua orang tuh mikirin apa yang terjadi ke depannya kan. Cuma saya tuh mikirnya tuh terlalu berlebihan dan udah belum coba tapi udah takut gagal gitu loh Bu. Kayak semisal saya tuh takut buat nggak dapetin SMK favorit saya, atau semisal nanti guru tuh ada yang nggak suka saya tapi padahal biasa aja gitu loh gurunya. Maksudnya gurunya nggak suka kamu tapi gurunya biasa aja, maksudnya gimana? Oh iya, balik. Maksudnya gurunya tuh kelihatan nggak suka, padahal tuh biasa aja gurunya gitu. Kelihatannya doang. Oh, dari covernya. Iya. Covernya seumpama guru si A dari covernya nggak suka kamu. Iya. Padahal dari gurunya sendiri biasa aja ke kamu gitu. Oh, berarti ini Keisha setelah lulus SMP mau lanjut ke sekolah SMK. Nah, berarti ini udah ada rencana ke SMK mana nih? Kalau ibu boleh tahu. SMK 2 atau enggak SMK 7. SMK 2 kalau enggak SMK 7. Oke. Mau ambil jurusan apa nih? Akuntansi. Akuntansi, suka matematika ya Bu? Perhitungan maksud ibu? Iya. Oke, nah kalau ibu boleh tahu penyebab apa yang menyebabkan kamu overthinking dalam hal yang negatif? Gara-gara beberapa omongan orang atau pikiran saya sendiri yang ganggu gitu. Itu udah mulai sejak kapan? Dari masuk SMP, karena sebelumnya saya kan nggak tertarik buat masuk sini, cuma terpaksa gara-gara saya waktu SD udah berpikiran bakal masuk negeri gitu loh. Jadi dari masuk SMP saya udah mulai mikirin itu. Dulu sebelum ke SMP II itu berarti udah daftar ke negeri. Iya. Terus gak keterima gara-gara zonasi apa? Gara-gara apa? Sebenarnya keterima, cuma mungkin ada yang ngambil itu saya atau gimana. Mungkin ada yang Ngambil. Iya, di datanya tuh saya masuk di salah satu SMP-nya. Cuma pas saya sampai ke sana nama saya hilang. Padahal itu udah terakhiran gitu. Berarti itu ya waktu pendaftaran terakhir kok tiba-tiba namamu hilang gitu. Berarti kamu waktu namamu hilang itu kayak sedih, shock gitu ya, pasti Iya. kecewa. Nah, kamu cara menyembuhkan rasa kecewamu itu karena nggak keterima di SMP favorit
kayak gimana? Ya dengan mikirin saya bisa nggak masuk ke sana, maksud saya nanti bisa dapat kebahagiaan yang baru gitu. Yang di SMP sekarang ini ya. Ya, Oke, nah kalau ini kan kamu udah kelas 8 ya, apakah masih kamu punya pikiran bahwa apa kayak kamu iri sama orang yang keterima di SMP yang kamu pingin tuju, yang SMP favorit yang kamu inginkan? masih Sampai sekarang sampai berarti. sekarang. Mana nih perasaan Keisha dalam menghadapi persoalan tersebut? Ya kalau semisal saya mau apa bakal mikirin terus juga nggak bakal dapat jalannya, soalnya kan udah terlanjur masuk sini juga ya kak, udah kelas 8. Oke, eh, menurut kamu mengapa kamu melakukan hal tersebut yang overthinking itu? Ya biar saya tuh punya motivasi buat saya belajar biar bisa dapetin SMK nanti, biar nggak bakal se-overthinking ini lagi. Berarti ada kayak trauma di masa lalu ya? Iya, Oke. Eh, seberapa lama nih kamu overthinking itu? lama. Terus apalagi saya waktu kelas 7 sempat dapat peringkat 2, terus pas kelas 8-nya dapat peringkat 3, jadi rasanya pasti bakal takut buat ketolak lagi gitu. Udah mikirin apa yang belum terjadi, takut kalau kecewa kedua kalinya. Tapi kalau kamu menurutmu di sini itu kayak kamu ada hikmahnya apa enggak? Berarti kayak seumpama gini, saya enggak keterima di SMP itu, berarti apa? Berarti saya lebih baik di SMP sini, terus nanti kan belum tentu ya kamu di SMP yang kamu pilih itu dapat teman-teman yang sebaik yang sekarang kayak gitu. Pernah berpikiran seperti itu apa masih tetap apa kayak menyesal karena nggak keterima di SMP yang kamu pilih? Tentunya masih, Masih. soalnya kan kalau di sini nggak banyak yang tahu saya, kayak mungkin cuma beberapa temen gitu. Kebanyakan kan zaman sekarang mainnya circle-circlean kan. Berarti kamu di kelas juga circle-circlean? Apa netral nih? Apa dengan teman siapa aja kamu mau main kayak gitu? Apa ada sahabat kamu di kelas? Netral, cuma pasti lebih sering main sama beberapa orang yang udah sering ngajak main gitu loh. Oke, bagaimana yang kamu lakukan ketika kamu overthinking yang negatif? Iya, gimana ya, kalau saya tuh kayak overthinkingnya tuh nggak bisa pergi gitu loh, jadi kepikiran terus. Apalagi kalau malah nambah pikiran yang lain. Berarti itu seumpama kamu kalau overthinking itu setiap malam apa pagi juga overthinking, apa setiap detik atau setiap jam atau gimana? Bisa setiap hari. Tiap hari. Apalagi kalau misal habis ujian atau pembagian. Apakah Keisha sering melakukan hal tersebut yang overthinking? Sering, Sering banget. sering banget. Eh, kalau apa sampai sempat mikir yang negatif kan ya itu negatifnya kayak gimana? Semisal saya harus belajar seharian penuh biar besoknya saat misalnya ujian atau apa saya tuh bisa ngerjainnya gitu loh. Oh berarti SKS sistem kebut semalam. Bukan, saya bisa seharian full megang buku. Oh, belajar biasanya kalau belajar berapa menit? Apa berjam-jam? Sampai saya selesai baca buku di bab terakhir. Berarti bab 1 sampai bab terakhir. Itu kalau kamu belajar itu habis maghrib apa habis sholat subuh kan ada nih ya yang belajar habis sholat subuh kan katanya biar eh, yang kita baca yang kita pelajari cepat masuk ke dalam otak. Kalau kamu belajarnya itu habis maghrib apa gimana? Ya, saya udah nggak sibuk lagi, udah selesai semua yang ada di rumah.
Saya langsung pegang buku. Itu udah langsung otomatis ya berarti. Oh. Oke. Nah, dampaknya melakukan hal tersebut itu apa yang tadi lo overthinking yang negatif? Saya malah nggak masuk pelajarannya ke otak saya, soalnya lebih sering mikirin apa yang bakal terjadi nantinya gitu. Jadi walaupun saya belajar, saya cuma ngerti materinya sedikit. Oh, meskipun kamu belajar, kamu mengerti materinya sedikit. Nah, eh, siapa saja nih yang terlibat pada saat kamu overthinking? Kayak yang jadi teman cerita saya. Iya. Ya mungkin kalau hal ini saya jarang cerita, soalnya takutnya yang lain mikirnya saya apaan coba gitu. Kayak itu udah, dipikirin. kayak maksudnya itu temen kayak mikir yang udah gitu, gak usah dipikirin lagi kayak gitu. Iya, Oke, kalau ibu boleh tahu nih bagaimana kronologi yang sebenarnya, kronologinya, awal mulanya itu. Maksudnya kan, awal mula overthinking. iya kan tadi gara-gara kamu nggak itu ya, Iya. yang nggak masuk, yang SMP favorit. Apa ada lagi eh, itu apa faktor yang bisa menyebabkan kamu overthinking yang negatif? Apa tuh harapan orang tua ke saya? Soalnya kan saya anak perempuan pertama ya. Jadi pasti orang tua tuh mikirnya saya harus bisa jadi contoh buat adik-adik saya. Apalagi kalau semisal saya turun gitu, kok di sini kan sistemnya dapat beasiswa ya. Jadi saya setidaknya meringankan walaupun masuk di SMP swasta gitu. Tapi waktu ya yang tadi saya sempat turun dan beasiswanya sempat juga turun. Berarti kalau di sini itu dapat peringkat paralel apa di kelas peringkat 1, 2, 3 yang dapat beasiswa itu? Paralel. Paralel 1, 2, 3. Iya. Berarti kalau seumpama gak dapat paralel berarti nggak dapat beasiswa yang paralel 1, 2, 3. Iya. Berarti kalau kelas 1 paralel berapa kalau itu boleh tahu? Kelas 1 semester 1 waktu itu 3. Terus Terus semester 2-nya sempat naik jadi 2. Terus ternyata malah turun lagi. Karena yang semester 8, yang kelas 8 ini. Iya, semester 1. Baru kemarin ini ya. Iya, terus orang tua juga sempat kayak mungkin sebelumnya pas saya dapat dapat paralel 2 lumayan membantu gitu ya. Terus pas saya dapat 3 ya mungkin sedikit kecewa karena kan orang tua ada janji ke saya, semisal saya dapat peringkat 1 atau 2, saya bisa minta apa aja yang saya minta gitu. Berarti itu udah kayak dibuat motivasi ke kamu agar bisa dapat paralel pertama. Iya, tapi ternyata mungkin nilai saya emang waktu itu belum terlalu tinggi, walaupun cuma beda 1 sama ranking 2, ranking 1. Cuma kan walaupun gitu tetap ngaruh kan. Apa yang menyebabkan kamu kok bisa turun? Apakah motivasi belajarmu kurang? Apa udah terlalu itu loh, keseringan main HP, udah kayak kecanduan main handphone gitu kan? Anak zaman sekarang itu kan sering main handphone, pada lupa waktu kayak gitu. Enggak sih, lebih ke kayak teman-teman tuh manfaatin saya peringkat 2 ya. Jadi mereka ngiranya tuh saya bisa kok. Apalagi waktu ujian, saya belum selesai cuma udah banyak kertas yang saya terima gitu. Maksudnya contekan, yang minta contekan ke saya. Minta contekan. Iya, sempat juga saya belum selesai, masih cukup banyak yang belum selesai, tapi itu belum selesai kan, tapi udah banyak banget itu. Kalau misalnya saya nggak ngasih, saya nanti dikira pelit lah atau apa. Kamu kok udah berpikiran bahwa kamu dikira temenmu pelit kayak gitu, emang sudah
pernah kejadian kalau kamu nggak ngasih jawaban ke temenmu, terus kamu dikira pelit kayak gitu? Pernah, waktu itu tuh SHT. Terus saya kan waktu itu juga belum selesai, makanya saya hirauin kertas-kertasnya. Terus setelah ujian saya dikata-katain, kayak dikira saya tuh nggak mau berbagi jawaban gitu loh. Kadang kan emang kalau ujian nggak boleh ya. Terus teman saya tuh nyaranin buat nggak usah dikasih gitu. Kalau seumpama nih ada orang yang nyontek kamu, terus kamu ngasih jawabannya, kamu ngerasa nggak kayak itu loh, dalam artian gelo, Belum. itu kayak menyesal kayak kamu udah ngasih jawaban ke temenmu kayak gitu, mending ini nggak usah tak kasih jawaban, kan ini dari pikiranku sendiri, ngapain sih aku kayak ngasih jawaban ke temenku, padahal kan ini kayak ulangan nggak boleh nyontoh kayak gitu. Pastinya pernah. Cuma ya saya juga mikirin misal saya nggak ngasihin contekan ke dia pasti saya juga bakal kena lagi. Makanya kayak saya ya udah gitu. Oke. Apakah dengan persoalan yang kamu hadapi saat ini kamu akan patah semangat? Mungkin bisa patah semangat. Cuma kalau ngelihat banyak yang berharap sama saya jadi mulai termotivasi lagi. Kayak misal ada beberapa guru yang kemarin kan saya sempat turun ya. Ada beberapa guru yang manggil saya buat konsultasi juga kenapa bisa turun, ada masalah gitu. Soalnya gurunya berharap saya bisa dapetin SMK apa yang saya mau itu. Saya juga sempat cerita. Berarti sempat cerita ke wali kelas apa ke itu apa guru mapel gitu? Ada beberapa guru mapel yang nanyain, makanya ya guru mapelnya lumayan deket dan makanya saya ceritain aja. Oke. Nah, apakah ini benar-benar dari pikiran kamu atau kamu merasa ada tekanan dari pihak lain? Nggak ada. Karena kan memang keinginan saya buat dapetin SMK itu bukan keinginan orang tua atau beberapa pihak lain. Berarti real dari kamu sendiri ya? Iya. Oke, nah eh, apakah itu yang memang mengganggu kamu saat ini yang kamu berpikiran yang overthinking tadi? Ya, mungkin sepertinya iya. Oke. Bagaimana perasaanmu jika kamu overthinking? Perasaan saya tuh takut banget semisal nggak bisa dapetin apa yang saya mau. Rasanya tuh pengen mengulang masa lalu buat memperbaiki semuanya. Berarti intinya kamu itu ingin kembali ke masa lalu, tapi kamu udah punya pandangan ke depan. Maksudnya masa depan gitu loh, nggak harus stuck di masa lalu terus. Kan kita hidup juga itu kan berjalan kan, barangkali kamu ke depannya juga apa bisa keterima di SMK yang kamu inginkan. Tadi SMK 7 sama SMK 2 sama 5, ya kan? Oke. Menurut kamu perilakumu yang overthinking itu apakah benar? Sebenarnya salah, cuma kalau nggak gitu saya bakal ngerasa itu bakal bisa gitu. Kayak sebenarnya gimana ya? Saya udah berharap gitu saya bakal masuk ke SMK itu, padahal itu cuma pikiran saya. Padahal kalau misal saya udah ngerasain sepelein hal itu, saya bakal gagal tentunya. Eh, apakah dari persoalan kamu itu bisa diungkapkan secara logika? Semisalnya, Kan kamu itu overthinking yang negatif. Nah, itu bisa diungkapkan secara logika, secara pikiran.
pikiranmu, pikiran orang lain kayak gitu loh secara logika. Mungkin kalau pikiran Lebih saya nalar bisa apa enggak kayak gitu. Mungkin kalau pikiran saya masih bisa, tapi kalau orang yang dengerin cerita saya pasti gak bakal paham. Mesti ngerasanya saya tuh apa harusnya yang udah ya udah gitu loh, nggak usah diceritain buat kedua kalinya. Eh, jadi mengapa kamu bisa berpikiran bahwa kamu itu harus kembali ke masa lalu lagi? Nggak mikir ke depannya kayak gitu. Meskipun kamu saat ini kamu mikir, tapi kamu kan selalu berpikiran ke masa lalu. Karena pasti kalau misal saya bisa kembali masa lalu dan memperbaiki semuanya, saya bakal lebih baik dari ini gitu. Itu pikiran saya. Pikiran kamu pribadi ya. Ya. Mengapa Keisha beranggapan seperti itu? Ya pastinya kalau saya yang yang ini ya, yang ini itu tuh kayak gini. Misal cuma jadi ini di kelas. Mesti kalau saya bisa ke masa lalu dan bisa masuk SMP yang saya mau, saya bisa jadi lebih baik. Kalau ibu boleh tahu nih, kedepannya Keisha mau bagaimana agar tidak overthinking terus tentang hal yang negatif? Mungkin saya bakal gak mikirin untuk kembali ke masa lalu dan bakal mikirin masa depan saya yang udah terlewati ini. Mau dimulai dari kapan nih? Dari mulai detik ini, apa hari ini, apa mau dicoba dulu? Maksudnya dicoba dulu dalam seminggu, nanti kalau seumpama Keisha udah berhasil, Keisha boleh bercerita lagi dengan ibu. Mungkin saya bisa mulai coba dulu karena takutnya pikiran itu masih mengganggu saya. Takutnya belum berhasil buat ngelupain. Oke, nah, apakah dengan bersikap overthinking yang negatif dapat menyelesaikan masalah kamu yang kamu hadapi? Biasanya malah tambah susah buat nyelesainnya. Berarti udah pernah ya? Iya. Nih Ibu mau tanya, apa yang akan terjadi bila kejadian itu berlanjut terus yang overthinking? Saya bisa bakal lebih negatif dari ini. Nih, contohnya seperti apa? Mungkin kalau kata orang yang apa ya ngeakhirin hidup gitu. Bunuh diri maksudnya? Iya. Berarti kamu belum pernah itu kan kepikiran sejauh itu kan ya? Belum. Sampai kan ya, jangan ya. Soalnya kan di eh, apa ya, kan nggak boleh gitu loh di agama kita terutama ya. Eh, Bagaimana hal itu bisa mengganggu kamu? Karena itu harapan-harapan orang sama saya. Harapan orang tua terutama. Iya, sama keinginan saya buat dapetin apa yang saya mau. Mengapa Keisha bisa berubah nih? Katanya kan Keisha mau berubah ke depannya agar tidak eh, itu apa berpikiran ke masa lalu terus. Iya, caranya saya bakal kayak mencari apa jati diri saya daripada harus nanti saya ke masa lalu dan mencarinya di sana. Saya cari mulai dari sekarang gitu loh. Jadi diri kamu yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau ibu boleh tahu cita-cita Keisha ingin jadi apa? Banyak sih.
Kayak apa nih? Contohnya saya mau cita-cita saya mau itu jadi dulu pernah sempat pengen jadi polwan, jadi TNI pernah juga, dokter spesialis juga pernah. Intinya hal yang saya pikirin hal yang nggak mungkin bakal terjadi di hidup saya itu. Itu nggak baik loh ya. Terus kalau sekarang cita-citanya apa? Masih sama, cuma mungkin ada lagi. Karena kan pasti seorang berjalannya waktu pasti ada keinginan lagi kan, Bu. Semoga cita-cita yang kamu inginkan tercapai, terkabulkan, agar bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuamu. Iya. Bagaimana perasaan kamu jika kamu melakukan itu yang tadi yang katanya eh, yang tadi loh kamu ingin berubah, terus ingin jadi lebih baik lagi, perasaan kamu gimana? Pastinya bakal lebih baik dari ini. Dari mana Kesha berpikiran seperti itu? Pikirannya Yang tadi overthinking. ya dari saya nggak keterima, mulai turunnya ranking, sama mulai saya merasa udah mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Emang itu apa sebelumnya belum pernah mengecewakan orang tua, baru kali ini Kesha mengecewakan orang tua karena nggak keterima di SMP favorit. Sebenarnya orang tua tuh juga berharap saya masuk biar nggak terlalu mengeluarkan biaya yang cukup banyak, karena adik saya kan juga nggak jauh gitu umurnya dari saya, jadi kalau habis saya pasti giliran adik-adik saya. Kamu berapa bersaudara? 3. Kamu anak pertama, adikmu 2. Kelas berapa yang nomor 2? Kelas 5 sama yang satunya masih kecil. Berarti selisih 2, 3 tahun. iya 3 tahun. Berarti ada laki-lakinya apa perempuan semua? Laki-laki yang terakhir. Berarti perempuan laki-laki. Apakah kamu memikirkan bagaimana kehidupan kamu selanjutnya? Belum sampai situ, soalnya sekarang aja udah menurut saya lumayan berantakan. Terus misal saya mikirin yang lain, takutnya saya malah tambah kepikiran gitu. Jadi jalanin aja dulu. Intinya itu apa ya? Ya ngalir aja. Iya, ngikut arusnya. Oke. Nah, ini kan waktunya udah kurang lebih 30 menit ya. Ibu kan mau masuk ke kelas. Apakah Kesha mau bercerita lagi? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Nah, nanti kapan-kapan kalau Kesha mau bercerita lagi, Ibu selalu terbuka untuk Kesha. Oke, nah terima kasih kepada Kesha bahwa Kesha sudah
bercerita jujur, terbuka kepada Ibu, dan Kesha sudah percaya kepada Ibu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Habis ini pelajaran apa? Masih lanjut IPA. Lanjut IPA. Oke, nah Ibu ini mau lanjut masuk ke kelas lagi ya? Iya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Kesha. Ya Bu.